Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandi Ramarsa. Kali ini saya membahas tentang suatu kerajaan dari Sumatera, yang salah satu kerajaan yang besar zamannya. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share apabila bermanfaat. Oke, kali ini nama kerajaannya yaitu Kerajaan Pagaruyung. Siapa yang tidak tahu dengan Kerajaan Pagaruyung, yaitu kerajaan yang image-nya sebuah kerajaan Minang atau Minangkabau ya. Oke, Kerajaan Pagaruyung Darul Qoror Pagaruyung, Malayapura tahun 1347 sampai 1825 Masehi. Benderanya kita lihat, nanti saya share teman-teman. Benderanya ada hitam, merah, dan kuning, cap mohor. Ibu kota Pagaruyung, bahasa yang umum digunakan Minang, Melayu, Sanskerta. Agama dari Buddha berubah menjadi Islam. Pemerintahan monarki Maharaja Diraja Sultan yang dipertuan Pagaruyung yaitu Adityawarman. Sejarah didirikan 1347, Perang Padri 1825, didahului oleh Dharmasraya, kemudian Malayapura digantikan oleh Hindia Belanda. Kerajaan Pagaruyung Kerajaan Pagaruyung atau bahasa Minangkabau Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang berdiri di Sumatera, wilayah yang terdapat di dalam Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Riau sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari pohon nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan aksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi Latinnya Sultan Tunggal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah, yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Qoror Johan berdaulat Zilullah fi alam. Sayangnya pada cap mohor tidak tertulis angka tahun masa pemerintahnya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan Kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Perang Padri yaitu perang antara masyarakat adat dan masyarakat kaum ulama ya teman-teman. Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amogapasa disebutkan dipimpin oleh Adityawarman yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Melayu di Swarnabumi. Termasuk pula di dalam Malayapura adalah kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah taklukan Adityawarman lainnya. Berdirinya Pagaruyung. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Adityawarman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman menunjukkan bahwa Adityawarman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuan Surawasa. Sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar atau prasasti Surwaso. Arca Bairawa di Museum Nasional Republik Indonesia Jakarta, kalian lihat Arca Bairawa. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amogapasa disebutkan pada tahun 1347 Adityawarman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo, dan anak dari Darajingga, putri dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebutkan dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya, kemungkinan Adityawarman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Surwaso yang beraksa Melayu menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman
Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi, yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mama atau paman kepada kemanakan atau kemenakan telah terjadi pada masa tersebut. Sementara pada sisi lain dari saluran irigasi tersebut juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya kelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Adityawarman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan bertahta sebagai raja bawahan Uparaja dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini belum ada satupun yang menyebut sesuatu hal yang berkaitan dengan bumi Jawa. Dan kemudian dari berita Tiongkok diketahui Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377. Setelah meninggalnya Adityawarman, kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409. Legenda Minangkabau mencatat pertemuan dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusu. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luha. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat atau suku Minang. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara. Dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman, kekuasaan dari Adityawarman diperkirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Mahadiraja yang disandang oleh Adityawarman, seperti yang terpahat pada bagian belakang arca Amogapasa yang ditemukan di hulu Sungai Batanghari, sekarang termasuk kawasan Kabupaten Darmasraya. Dari prasasti Batu Sangkar disebutkan Ananggawarman sebagai Yuva Raja melakukan ritual ajaran tantris dari agama Buddha yang disebut Hevajra, yaitu upacara peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada putra mahkotanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok tahun 1377 tentang adanya utusan Sanfosi kepada Kaisar Tiongkok yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa dari kawasan Sanfosi. Beberapa kawasan pedalaman Sumatera Tengah sampai sekarang masih dijumpai pengaruh agama Buddha, antara lain kawasan percandian Padang Roco, kawasan percandian Padang Lawas, dan kawasan percandian Muara Takus. Kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan taklukan Adityawarman. Sedangkan tercatat penganut taat ajaran ini selain Adityawarman pada masa sebelumnya adalah Kubilai Khan dari Mongol dan Raja Kertanegara dari Singosari, yaitu kerajaan sebelum Majapahit Singosari. Pengaruh agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikitnya banyak memberi pengaruh, terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal dan memberikan fenomena yang relatif baru bagi masyarakat di pedalaman Minangkabau. Sebelumnya matrilineal ya teman-teman. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal, Syekh Abdul Rauf Singkil atau Tengku Syiah Kuala, yaitu Syekh
Burhanuddin Ulakan adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Beberapa adat Minangkabau yang terkenal yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan, dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang awalnya antara kaum Padri ulama dan kaum adat sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung yang dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah yang berhubungan dengan Islam. Penamaan negeri Sumpur Kudus yang mengandung kata Kudus yang berasal dari kata Al-Kudus atau suci sebagai tempat kedudukan raja ibadat, dan Limo Kaum yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab dan bahasa Arab atau Islam. Selain itu, dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, khotib atau khotib, bila atau bilal, malin atau mu'alim yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya. Misalnya istilah pandito atau pendeta. Hubungan dengan Belanda dan Inggris. Pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh dan mengakui para gubernur Aceh yang ditunjuk pada daerah pesisir pantai Sumatera Barat. Namun sekitar tahun 1665, masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagaruyung mengajukan permohonan kepada VOC, dan VOC waktu itu mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada. Selanjutnya VOC melalui seorang regennya di Padang, Jacob Pitch, yang daerah kekuasaannya meliputi dari kota Wan Selatan di selatan sampai di Barus Utara Padang, mengirimkan surat tanggal 9 Oktober 1668 ditujukan kepada Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya akan emas, serta memberitahukan bahwa VOC telah menguasai kawasan pantai pesisir barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali pada pesisir pantai. Menurut catatan Belanda, Sultan Ahmad Shah meninggal dunia tahun 1674 dan digantikan oleh anaknya bernama Sultan Indermansyah. Ketika VOC berhasil mengusir Kesultanan Aceh dari pesisir Sumatera Barat pada tahun 1666, melemahlah pengaruh Aceh pada Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di Pulau Sumatera, disebabkan adanya produksi emas di sana. Demikian hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa pada tahun 1684, seorang Portugis bernama Thomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Malaka. Sekitar tahun 1750, kerajaan Pagaruyung mulai tidak menyukai keberadaan VOC di Padang dan pernah berusaha untuk membujuk Inggris yang berada di Bengkulu bersekutu untuk mengusir Belanda walaupun tidak ditanggapi oleh pihak Inggris. Namun pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai Padang untuk sementara waktu. Dan waktu itu datang utusan dari Pagaruyung memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Inggris mengusir Belanda dari Padang. Menurut Marsden,
Tanah Minangkabau sejak lama dianggap terkaya dengan emas. Dan waktu itu kekuasaan Raja Minangkabau disebutnya sudah terbagi atas Raja Surwaso dan Raja Sungai Tarap, dan dengan kekuasaan yang sama. Sebelumnya pada tahun 1732, Regen VOC di Padang telah mencatat bahwa ada seorang ratu bernama yang Pertuan Putih Jamilan telah mengirimkan tombak dan pedang berbahan emas sebagai tanda pengukuhan dirinya sebagai penguasa bumi emas atau Swarna Dwipa ya kalau kita kenal. Walaupun kemudian setelah pihak Belanda maupun Inggris berhasil mencapai kawasan ke dalam Minangkabau, tetapi mereka belum pernah menemukan cadangan emas yang signifikan dari kawasan tersebut. Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Prancis dalam Perang Napoleon, di mana Belanda ada di pihak Prancis, maka Inggris memerangi Belanda dan kembali berhasil menguasai pantai barat Sumatera Barat antara tahun 1795 sampai dengan 1819. Thomas Stamford Raffles menguasai Pagaruyung pada tahun 1818. yang sudah mulai dilanda peperangan antara kaum Padri dan kaum adat. Saat itu Raffles menemukan bahwa ibu kota kerajaan mengalami pembakaran akibat peperangan yang terjadi. Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pulau Sumatera dan Pagaruyung dengan ditandatanganinya Traktat London pada 1824 dengan Inggris. Runtuhnya Pagaruyung. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri. Meskipun raja tetap dihormati, daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh. Sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada awal abad ke-19, pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan munculnya dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Karena terdesak oleh kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Pada tanggal 10 Februari 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagar Shah, yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah yang berada di Padang, beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk bekerja sama dalam melawan kaum Padri. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibat perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintahan Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari kaum Padri, pada tahun 1824